Ini saya bersama dengan, kalau bisa dibilang ini adalah Rocky Gerungnya Sumeneb, yaitu Mr. Ferry Arvania. Kita coba berbincang dengan beliau mengorek persoalan perpolitikan ya menjelang pilkada. Seperti apa pemikiran dia ketika melihat kondisi hari ini yang sepertinya ini dibilang hangat tidak begitu hangat, ya dibilang landai-landai ya bisa saja. Karena memang diakui atau tidak, incumbent ini sepertinya dalam tanda kutip belum ada yang menandingi. Nah, apa kira-kira yang menjadi faktor bahwa incumbent ini seolah-olah ya, tidak ada yang mampu secara terbuka mungkin, walaupun ada sebagian yang sudah mendaftar, tapi sepertinya ya ibarat malu-malu kucing untuk muncul ke permukaan. Nah, seperti apa pemikiran seorang Master Ferry Rocky Gerungnya Sumeneb yang seringkali pemikirannya yang menggelitik ya, dengan kritik-kritik yang tajam, kita mencoba untuk mengorek pemikiran dia. Mas Ferry, apa kabar? Ya. Baik. Alhamdulillah. Gimana terkait isu politik yang belakangan ini mulai ini? Menurut pandangan sampean seperti apa ini? Banyak faktor sebenarnya, dan salah satu yang paling dominan itu terkait dengan ongkos politik yang ini kemudian menjadi hantu bagi penantang petahana. Padahal ongkos politik itu kalau bicara Sumeneb berbeda dengan politik nasional, karena di Sumeneb kulturnya adalah pesantren. Nah cuman tokoh-tokoh pesantren ini kemudian tiba-tiba menjadi minder, seperti dia takut sama hantu. Jadi dihantui oleh bahasa-bahasa yang selalu menghantui masalah ongkos politik, kita kalah uang. Padahal secara basis jelas ya pesantren. Kekuatan finansial itu tidak mutlak menjadi syarat untuk menang. Kadang uang yang menumpuk itu bisa maksimal ketika menemukan orang-orang yang bisa diajak untuk bergabung untuk memenangkan salah satu calon. Nah, ketika kita punya basis yang jelas, tokoh-tokoh yang jelas, ngapain kita mikirkan uang? Kan tinggal konsolidasi bagaimana tokoh-tokoh itu bersatu. Apa mungkin ada paradigma yang sudah mulai bergeser, sehingga kemudian pola pikir itu seolah-olah ini mengkristal di kebanyakan umum? Ada memang kalangan elit-elit partai di Sumeneb itu yang melihat ada beberapa tokoh yang terjebak dalam pragmatisme. Kepentingan yang pragmatis itu, tapi itu hanya kecil saja. Tapi melihat gelagat saat ini dengan munculnya sosok Unai Seli Hisam dan Ali Fikri ini, masyarakat sudah mulai seperti terbangun dari tidurnya. Oh iya ya. Berarti ada nuansa bisa pengaruh juga ya kalau misalkan betul-betul muncul nanti betul-betul serius misalnya. Ya, bahkan saya pernah diskusi dengan salah satu elit PDP itu. Andai kata pada pilkada 2020 itu orang PDP sendiri yang ngomong. Waktu itu adalah Ki Unis dengan Rafikri yang diusung oleh PKB, maka kemungkinan menang itu sangat besar. Nah, kemudian orang mulai mencari jawaban kenapa Ki Unis itu kok tidak direkom oleh PKB, karena Ki Unis itu kan kader PKB. Jadi sampai detik ini ada jawaban-jawaban yang kemudian mulai mencuat ke permukaan. Oh, jadi Ki Unis tidak direkom itu bukan karena soal profil ketokohannya yang tidak memiliki elektabilitas misalnya. Artinya kalau dilihat dari ini beberapa tokoh yang diskusi langsung dengan lintas parpol di Sumeneb itu, kalau bicara kelayakan, Unai Seli Hisam itu layak untuk mendapatkan rekom. Ya oke lah, kita nggak mungkin menyalahkan PKB karena tidak merekom si A, karena memang otoritas mereka kan untuk ngasih rekom itu.
Kira-kira dengan nuansa seperti ini mungkin nggak ada nantinya poros baru yang sekiranya mungkin backgroundnya misalkan pesantren vis-a-vis nasionalis gitu. Kira-kira mungkin nggak dengan nuansa yang sudah dekat, sudah ini waktu yang sudah mepet, kira-kira seperti apa pandangannya? Ya sangat mungkin, karena bahkan saya berbicara dengan salah satu tokoh di Sumeneb itu, waktu sekarang kan mepet ya. Ada rekom kabar, rekomnya kan turun bulan 8. Jadi persiapan 2 bulan itu mau persiapan apa kan seperti mustahil. Nah, beberapa tokoh parpol yang berpotensi menjadi rivalnya PDIP ini sudah mengantisipasi lebih awal untuk melakukan gerakan senyap, konsolidasi besar dengan beberapa partai. Ya oke lah, ada sih beberapa orang yang kemudian mencurigai dalam tanda kutip, oh Kionis kira-kira serius nggak sih mau mencalonkan diri, atau jangan-jangan nanti dia malah bergabung dengan petahana misalnya. Ya hal seperti itu kan tidak kemudian membuat penantang skeptis ya untuk tidak melanjutkan perubahan tema yang mereka usung. Nah, kalau dari sekian nuansanya seperti ini, kira-kira nanti bisa diprediksikan kira-kira ada berapa calon nih yang akan muncul atau yang akan bertarung? Kalau melihat dari nuansanya kondisi hari ini nih, kira-kira. Kalau melihat mental petarung para politisi kita di Sumeneb, kayaknya idealnya itu dua paslon. Ya. Artinya vis-a-vis 2 pasangan gitu. Iya, 2 pasangan. Dan yang lebih memungkinkan itu sebenarnya ini kan baru saja kita gelar Pilpres. Maka koalisi di Pilpres itu ini kemungkinan besar juga akan membangun koalisi di Pilkada. Jadi dengan kata lain ada potensi juga PDIP juga akan ditinggal oleh teman koalisinya pada Pilkada 2020 lalu. Artinya bisa kemungkinan itu ya ada istilahnya koalisi ini membentuk poros sendiri misalkan. Melawan ini misalkan. Kan bisa saja kan dalam sebuah koalisi itu ada ketidakpuasan misalnya, atau ada pertimbangan lain. Seperti Partai Gerindra misalnya tahun 2020, Gerindra kan bukan partai penguasa, jadi wajar dong di Sumeneb Gerindra koalisi dengan PDIP. Tapi peta politik pasca Pilpres ini kan berubah. Bisa saja kan Gerindra itu kemudian tidak lagi mau berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung calon Pilkada Sumeneb. Karena Gerindra, Pak Prabowo-nya kan sudah jadi presiden. Nah ini kalau kemudian Gerindra bergabung dengan koalisi perubahan, di mana koalisi perubahan yang sejauh ini selalu digembar-gemborkan itu ada Partai Nasdem. Nasdem tahu kan arahnya kemana. Tapi bisa saja kedekatan Surya Paloh dengan Prabowo ini tidak untuk kemungkinan juga berimbas di Sumeneb yang dulunya Nasdem misalnya sekarang bisa saja Nasdem itu berpeluang untuk bersama-sama dengan Gerindra untuk mengusung calon yang tidak diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, terkait dengan Pilpres ini, kira-kira ada perubahan nggak kira-kira melihat pemilih antara Pilek kemarin dengan Pilkada ini? Kira-kira ada pergeseran kira-kira untuk pemilih sendiri, pengaruh misalnya. Artinya ada tolak ukur nggak? Jadi tolak ukur nggak hasil Pilpres atau Pilek kemarin dengan Pilkada ini? Ada. Karena saya melihat ada gerakan Rafikri itu cukup biliar ya, kemudian mengusung tema santri kan merebut kembali. Jadi merebut kemenangan bisa saja kan, selama ini Sumeneb hanya euforianya kepada tokoh pesantren, pada kiai. Sementara fakta santri itu sekarang sejak reformasi itu kan tidak hanya berfokus pada masalah pendidikan dan keagamaan, tapi juga punya peran yang cukup signifikan di panggung politik nasional. Itu sampai kemudian ada Hari Santri. Ini nggak bisa disepelekan ketika kekuatan santri digaungkan untuk membela kiainya di pilkada. Maka saya pikir ini akan cukup bikin PDIP Perjuangan itu akan ruwet. PDIP Perjuangan pasti ruwet menghadapi pilkada 2024 ini. Saya tidak mengatakan akan mudah ditaklukkan, tapi setidaknya sulit lah untuk bisa
membuat kekuatan santri dan kiai itu digalakkan. Apa mungkin nanti bisa dibilang ada tsunami politik di Sumeneb ini ketika kemudian melihat masanya seperti ini? Kira-kira? Ya, sangat mungkin. Mungkin ya. Iya. Jadi kuncinya baik Rafiki ataupun Kiai Unis itu tetap konsisten mengusung perubahan. Nah, kalau boleh saya mengatakan, Kiai Unis tidak boleh takut tidak direkom oleh PKB. Ini bisa berkaca pada Pilkada Sumeneb tahun 2005, di mana Kiai Ramdan Sirat untuk maju di periode kedua, dia tidak direkom PKB, tapi berangkat dari P3. Faktanya dia menang. Kan? Jadi nggak usah terlalu kepikiran rekom-rekom dari partainya sendiri lagi udah gitu. Kira-kira kemana nanti ketika kemudian kenyataannya kayaknya sudah mendaftar ke Demokrat? Ya. Kira-kira koalisi dengan apa nanti kalau misalkan ini kan? Jadi saya membaca Kiunis ini kan di samping punya hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan Rafikri, jadi komunikasi tentang ketua DPC P3 Sumeneb dengan Kiunis ini sudah terbangun. Artinya Anda meyakini bahwa Kiunis dengan Kiunis nanti Ya satu pasangan, satu pasangan atau setidaknya satu suara. satu suara. Ya. Baik pemirsa, itu adalah kemudian prediksi dari pengamat Ferry Arbania. Seperti apa prediksinya? Apakah nanti betul-betul Sumeneb ini akan ada dua pasangan, yaitu Ikambun dan dari kalangan pesantren yang menurutnya adalah pasangan Kiunis dengan Ali Fikri. Kita tunggu apakah prediksi itu betul atau melenceng. Terima kasih, kita ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.